Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan nih pembahasan di bab 40 dari buku Akari versi 2. Yang ini ya teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mau pastiin lagi nih teman-teman pasti sudah mengerjakan ya latihan soal di bab 39. Karena kalau misal di bab 39 misal kalian belum paham, maka kalian harus memahami dulu ya teman-teman sebelum kita lanjut. Tapi buat teman-teman yang sudah paham nih di bab sebelumnya dan juga yang pastinya ya sudah menghafalkan kotoba dan juga kanji di bab ini, maka kita langsung masuk aja yuk ke bunpo bab 40. Oke, langsung saja kita mulai untuk bunpo yang pertama. Nah, di sini kita akan membuat kalimat pernyataan, teman-teman. Namun akan diawali dengan kalimat pertanyaan. Nah, caranya biasanya sebelum kalimatnya ini itu akan diikuti dengan gimongshi, teman-teman, atau kalimat tanya. Tahu ya kalimat tanya ya seperti apa, siapa, kapan, di mana, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada nani, doko, dare, itsu, seperti itu teman-teman. Nah, setelah nanti di sini diikuti gimongshi ya, maka bisa kita ikutkan dengan kata kerja teman-teman. Namun kata kerjanya di sini harus bentuk perubahan, yaitu bentuk chishoke atau bentuk kamus, atau bisa juga menggunakan perubahan take atau bentuk lampau teman-teman. Kemudian kita akan ikutkan dengan partikel ka. Nah, teman-teman sudah tahu ya pasti bahwa untuk penggunaan ka berarti di sini adalah sebuah pertanyaan ya, bisa diartikan apakah. Namun kalau di sini ada gimongshi, berarti ini menekankan bahwa ini kalimatnya pertanyaan. Kemudian akan diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, kalimat yang kedua ini adalah pernyataan ya, teman-teman, dari si pembicara itu tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini itu adalah bentuk pertanyaan, kemudian si pembicara juga memberikan pernyataan. Kita bisa bilang bahwa kita sendiri itu tanya kepada diri sendiri, kemudian kita juga jawab nih di kalimat yang kedua. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa gunakan kata sifat, teman-teman. Caranya bagaimana? Untuk kata sifat i dan juga kata sifat na, di sini kita tidak perlu coret ya, teman-teman. Kita langsung gabungkan dengan ka, gitu ya, teman-teman. Baru diikuti dengan kalimat kedua. Seperti itu, teman-teman. Kalau untuk kata benda ya, di sini untuk kata benda itu tidak perlu ditambahkan apapun ya, jadi langsung saja ditambah dengan ka, kemudian diikuti kalimat selanjutnya. Nah, biar nggak bingung, teman-teman bisa lihat ya di sini ada contohnya. Yang pertama ya di sini ada nanji ni taikai ka hajimaru ka ya, di sini berarti sebuah pertanyaan ya. Di sini ada gimongshi nanji ya, jam berapa, seperti itu diikuti dengan ka. Ini menandakan bahwa ini kalimat pertanyaan teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah bahwa turnamen itu dimulai jam berapa gitu ya teman-teman. Ini dari kata hajimarimasu ya teman-teman, diubah menjadi jishoke ya, berarti kegiatannya itu baru akan terjadi ya. Berarti kita bisa translatekan turnamen itu akan dimulai jam berapa gitu, bisa ya teman-teman. Kemudian dia sendiri juga bilang nih, henji o mada moratteimasu gitu ya. Jadi belum mendapatkan atau belum menerima jawaban gitu teman-teman. Jadi misalnya kondisinya ini si pembicara pengen nonton pertandingan olahraga. Kemudian dia tanya nih, wah pertandingannya mulai jam berapa ya? Aduh, aku belum dapat jawaban nih, kayak gitu teman-teman. Tapi dia menjawab sendiri pertanyaannya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia hanya berpikir untuk diri sendiri, jawab sendiri, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua, ada korewa doyatte yaruka. Nah, ini juga pertanyaan ya, gimongshi-nya adalah ini, kata doyatte ya, bagaimana caranya gitu ya, diikuti dengan yaruka, dari kata ini yaru, dari yarimas ya teman-teman, yaitu melakukan, seperti itu. Jadi bisa dibilang di sini ini gitu ya, bagaimana cara melakukannya gitu ya, seperti itu teman-teman. Kemudian dia juga menjawab kangai rarenai gitu ya, tidak bisa berpikir. Jadi misal dia ada sebuah masalah, kemudian dia tidak tahu nih bagaimana nih cara ngelakuinnya, cara menyelesaikannya. Nah, saya belum bisa berpikir nih, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada contoh yang terakhir, bonenkai no tokoro wa
dokoka gitu ya. Jadi di sini pertanyaan bahwa bonengkang ya, tempat pesta akhir tahun itu tempatnya di mana gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian dia juga menjawab tashi kamete kudasai. Tashi kamete kudasai gitu ya teman-teman, tolong pastikan kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada bentuk pertanyaannya, kemudian untuk pernyataannya diikuti di kalimat kedua, tolong pastikan, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, selain kita gunakan untuk kalimat pertanyaan menggunakan gimongshi, kita juga bisa nih menggunakan bentuk kalimat yang lain. Nah di sini ada juga untuk kalimat pernyataan, namun hanya ada dua pilihannya teman-teman, antara iya atau tidak. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan gimongshi teman-teman. Namun yang menjadi ciri khasnya di bunpo ini adalah kadoka ya. Jadi kadoka di sini kita bisa artikan iya atau tidak ya. Jadi di sini dia bertanya juga nih, misal nanti malam keluar atau enggak belum tahu, misal kayak gitu teman-teman. Jadi dia bertanya ya iya atau enggaknya, kemudian diikuti dengan kalimat yang kedua teman-teman. Ini juga diikuti dengan pernyataan ya dari si pembicara, seperti itu teman-teman. Nah caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan kata kerja, maka kata kerjanya kita akan ubah ke dalam futsuke teman-teman, atau bentuk casual seperti itu, baru diikuti dengan kadoka seperti itu. Kalau menggunakan kata sifat, kita bisa gunakan kata sifat i atau kata sifat na, baru diikuti dengan kadoka. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, ketika kita gunakan kata benda, ini tetap sama ya teman-teman, tidak perlu ditambah apapun, langsung saja ditambah dengan kadoka. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini untuk contohnya. Contoh pertama ya, shinenkai ni deru kadoka kangaeteiru. Nah, jadi di sini kita bisa artikan dari kata kerjanya di sini ya, yaitu deru ya, dari kata demas, artinya menghadiri ya teman-teman. Jadi pengertiannya kita bisa bilang akan menghadiri pesta awal tahun ya, ada kadoka, iya atau enggaknya. Terus di sini ada dari kata kangaeteimasu ya teman-teman, yaitu sedang berpikir. Kita ubah menjadi jishoke, bisa jadi kangaeteiru. Nah, untuk yang kalimat kedua di sini bebas ya teman-teman. Kita bisa akhiri dengan mas, bisa juga diikuti dengan bentuk futsuke. Seperti itu teman-teman. Ada juga untuk contoh yang kedua ya. Jadi ii seiseki ga te ni irerareru kadoka ima demo mada wakarimasen. Jadi kita bisa lihat di sini ya dari kata kerjanya, yaitu ini. Nah, di sini ya ada irerareru ya. Jadi artinya bisa mendapatkan gitu ya. Bisa mendapatkan apa nih ya? Ini adalah hasil yang bagus kayak gitu. Tapi di sini ada kadoka nih, iya atau enggaknya ya, bagus atau enggaknya itu sampai sekarang pun gitu ya, ima demo ya, sekarang pun belum tahu kayak gitu teman-teman. Mungkin ini habis tes, kemudian masih menunggu nih hasilnya. Wah, kira-kira hasilnya bagus atau tidaknya masih belum tahu, sampai menunggu untuk raportnya keluar. Misalnya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang ketiga ada moshikomi wa hitsuyo kadoka kikimashou. Nah, di sini ada kata ini ya, hitsuyo ya. Jadi perlu teman-teman. Jadi di sini apa nih yang diperlukan? Pendaftaran ya. Pendaftarannya perlu ya, perlu atau enggak nih ya. Perlu atau enggaknya. Kemudian kikimashou. Nah, ini dia bilang nih kalau mari kita bertanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia tanya sendiri nih ya. Jadi ini kira-kira perlu nggak sih untuk pendaftaran, misal mau ikut ke dalam event, kemudian perlu pendaftaran apa enggak sih? Yuk kita tanya yuk, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di bunpo yang ketiga ya, yaitu kita bilang mencoba ya, mencoba untuk melakukan kata kerja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya untuk kata kerjanya di sini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk teke teman-teman ya. Kemudian baru diikuti dengan mimas.
Seperti itu. Nah, mimas di sini itu bukan berarti melihat ya, teman-teman. Namun ketika kata kerja bentuk T ditambah mimas itu artinya mencoba. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk contohnya herusina tabemono o tabete mimas. Nah, jadi kita bisa artikan nih dari te mimas dulu ya, yaitu dari tabete, tabemas ya, teman-teman. Jadi artinya mencoba makan makanan sehat ya, atau makanan yang sehat. Seperti itu ya, teman-teman. Di sini berarti si pembicara itu akan melakukan sesuatu ya, akan mencoba melakukan sesuatu. Seperti itu, teman-teman. Ada juga untuk contoh yang kedua yaitu oku ijo. Kemudian kazoete mimas. Nah, berarti di sini dia bilang mencoba ya, kazoete menghitung, seperti itu, mencoba menghitung lebih dari 100 juta. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu maraton toka, karaoke kontesto toka, sankashite mitai desu. Nah, jadi di sini untuk mimas itu tidak hanya diikuti dengan mas saja, teman-teman. Teman-teman boleh untuk tambahkan keinginan ya, di sini menggunakan mitai ya, berarti artinya ingin mencoba. Seperti itu ya, teman-teman. Sudah ada rencana ingin mencoba, seperti itu. Pengertiannya berarti dari sini boleh ya, maraton toka, karaoke kontes toka gitu ya. Entah itu lomba maraton ya, ataupun kontes karaoke, seperti itu ya, teman-teman. Ingin mencoba ya, berpartisipasi. Jadi ingin mencoba mengikuti gitu ya, lomba antara maraton ataupun kontes karaoke. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi untuk mencoba di sini gampang banget, teman-teman tinggal ubah kata kerjanya menjadi TK dan diikuti mimas di belakangnya gitu ya, teman-teman. Oke, tidak terasa untuk Bunpo kali ini sudah selesai. Di bawah sini teman-teman ada untuk latihan soalnya. Jangan lupa ya, teman-teman, untuk dikerjakan di buku akari kalian masing-masing ya. Kalau misal dari latihan soal ini ataupun pembahasan Bunpo, teman-teman ada yang pengen ditanyain, boleh banget nih kalian untuk komen di bawah. Oke, kalau gitu videonya saya tutup. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Ja korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.